Bang bahas Baim Wong, oke aku bakal ngasih tahu pendapat aku dan juga dalam pandangan Islam. Disclaimer dulu sebelumnya aku nggak tahu si Baim Wong ini muslim atau enggak karena aku nggak mengikuti dunia para artis. Tapi kalau ditinjau dalam sudut pandang Islam ada surah Al-Quran ayat 10 dan kepada orang yang minta-minta jangan engkau menghardiknya. Tapi dalam surat itu sudah jelas banget dikatakan kalau ada orang yang minta baik itu material ataupun apapun itu jangan kita menghardiknya. Apalagi mencoba untuk mempermalukannya di depan orang banyak. By the way kita mau bahas terlalu dalam tentang bapak ini mengikuti Baim Wong lah, mengganggu privasi lah atau apapun itu yang dikatakan orang open minded, maksudnya ngaku open minded atau tulis TikTok lah. Kalau si Baim ini benar-benar menjaga privasinya pasti rumahnya nggak. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal rame-rame Baim Wong yang memarahi seorang kakek yang dianggapnya mengemis, padahal kakek itu mau berjualan buku agama. Dan kini beberapa tokoh agama mengomentari apa yang dilakukan oleh Baim Wong ini, karena melihat kakek itu yang berjualan buku agama di masjid. Kakek itu juga mengatakan bahwa dia tidak mengemis. Hal itu disampaikan kepada Nikita Mirzani dalam klarifikasinya. Nah, berikut ini para tokoh agama, para ustadz memberikan nasihat atau peringatannya atau ceramahnya kepada Baim Wong. Siapa sajakah mereka? Ada Taki Malik, ada Ustadz Sam, dan ada juga Ustadz yang mungkin Anda tidak tahu. Nah, bagaimanakah mereka menceramai Baim Wong? Yuk simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dari Senin sampai Kamis atau Jumat saya dagang-dagang buku, yang kalau beli langsung saya beli lagi buku, belinya di kebun kacang 6 itu, buku Alidrus, buku-buku agama Islam, kadang-kadang di Kuitang tuh toko Agung itu aja Mbak. Dan sampai sekarang saya jadi trauma gitu, kok gini nggak biasanya gitu loh. Kok saya lihat waktu di handphone anak-anak bagus gitu citranya Pak Baim, kok begini sama saya gitu, ada apa? Kan saya udah tua. Saya nggak marah-marah, bilang aja Pak saya nggak sedang sibuk Pak gini. Saya Pak maklumin dia habis jaga istrinya mau ngelahirin tuh Mbak Paula itu, ya udah kelahiran kemarin, kan waktu itu hari Jumat saya belum kelahiran. Itu aja ceritanya Mbak Nikita. Sabar. Iya Pak. Sabar. Kejadian viral yang melibatkan Baim Wong saat memarahi seorang kakek tua yang mengejar dia, dan Baim Wong menuduhnya pengemis, membuat para selebritas dan juga para ustadz miris melihatnya. Hal ini pun akhirnya membuat mereka buka suara. Yang pertama adalah Taki Malik. Taki Malik ikut mengomentari aksi Baim Wong yang tengah viral saat mengomeli seorang kakek yang mengemis kepadanya itu. Alih-alih mengasih uang kepada kakek itu, memang Baim justru pamer dengan memberi uang kepada ojek online yang berada di sekitarnya dan tidak mengasih sepeser pun uang kepada kakek tersebut. Banyak selebritis yang mengomentari aksi Baim Wong tersebut. Salah satunya adalah Taki Malik. Kita tahu Taki Malik adalah seorang penghafal Al-Quran yang mempunyai suara merdu dan sering menjadi imam sholat. Taki Malik mengatakan sebenarnya dia tidak pernah mau mengurusi suatu masalah orang lain, tetapi dia merasa miris dengan kejadian yang sekarang menimpa kakek itu. Ia juga mengatakan jika mengerti bahwa maksud Baim Wong itu sebenarnya untuk mengajarkan sesuatu yang baik dan tidak mengemis, tetapi dia mengatakan bahwa caranya tidak seperti itu. Mantan suami Salma Finani juga mengatakan jika Islam pun mengajarkan untuk tidak mengemis. Tetapi meski demikian, dirinya juga mengatakan bahwa jika Islam juga mengajarkan untuk menolak secara halus terhadap orang yang mengemis kepada kita. Berikut ini apa yang dikatakan oleh Taki Malik. Gue sebenarnya nggak pernah mau ngurusin sesuatu atau masalah orang lain, cuman gue merasa miris gitu loh dengan kejadian yang sekarang, karena gue tahu sebenarnya tujuan
artis yang bersangkutan tersebut baik, ingin mengedukasi orang-orang bahwasanya jangan pernah minta-minta. Benar, Islam memang tidak menganjurkan orang itu untuk minta-minta, tapi Islam mengajarkan kita bagaimana menghormati dan menolak orang lain yang minta-minta dengan halus caranya. Jadi ini menjadi bumerang yang gak baik karena itu diposting atau diupload di YouTube, sedangkan penjelasan yang diceritakan artis tersebut dari detail kronologinya dari awal tuh gak ada di video. Jadi orang gak bisa menggambarkan secara visual kejadiannya seperti apa. Yang orang tangkap adalah ketika orang yang lihat, netizen lihat, masyarakat lihat di video tersebut adalah kakek tersebut menjual dagangan tapi diperlakukan seperti itu. Itu doang sih, gua kasihan. Dan kemudian ada seorang ustadz lagi yang berewokan, entahlah ini juga admin tidak kenal siapa ini, tapi nampaknya dia banyak penggemarnya di akun TikTok karena banyak yang ingin dia mengomentari apa yang terjadi pada Baim Wong karena ini juga menyangkut agama Islam. Tetapi dia mengaku tidak tahu siapa Baim Wong dan agamanya apa. Dia hanya membahas bagaimana menyikapi peminta-minta dalam agama Islam. Bahkan dia mengutip salah satu surat dari Al-Quran, yakni surat Ad-Duha, yang di situ jelas bahwa tidak boleh menghardik peminta-minta seperti apa yang dilakukan oleh Baim Wong ini. Dia juga mengatakan aksi Baim Wong yang memberi makan kepada ojek online atau memberi uang kepada ojek online sementara dia tidak memberi makan, tidak memberi uang kepada kakek-kakek ini juga salah. Berikut ini komentar dari Ustadz. Bang, bahas Baim Wong, oke aku bakal ngasih tahu pendapat aku dan juga dalam pandangan Islam. Disclaimer dulu sebelumnya, aku nggak tahu si Baim Wong ini muslim atau enggak karena aku nggak mengikuti dunia perartisan. Tapi kalau ditinjau dalam sudut pandang Islam, ada surah Ad-Duha ayat 10, dan kepada orang yang minta-minta janganlah engkau menghardiknya. Tapi dalam surat itu udah jelas banget dikatakan kalau ada orang yang meminta-minta, baik itu material ataupun apapun itu, janganlah kita menghardiknya. Apalagi mencoba untuk mempermalukannya di depan orang banyak. By the way, kita nggak usah bahas terlalu dalam tentang bapak ini mengikuti Baim Wong lah, mengganggu privacy lah, atau apapun itu yang dikatakan orang open-minded. Maksudnya ngaku-ngaku open-minded atau polisi TikTok lah. Kalau si Baim ini benar-benar menjaga privasinya, pasti rumahnya nggak bakal ditunjukin. Tapi kita nilai reaksi dari si Baim Wong. Di situ dia hanya dihadapkan dua pilihan, ngasih atau enggak. Mau ngasih, mau enggak. Nggak usah pakai acara dipermalukan. Jadi analoginya tuh kayak dia ngasih makan orang yang masih kenyang di depan orang yang benar-benar lapar. Tapi menurut aku bagi dia 1-2 juta tuh kayak kecil lah gitu ya. Kalau dia nggak ada rezeki, dia bisa banget nolak dengan cara minta maaf atau nggak usah dipeduliin lebih baik. Selanjutnya adalah komentar dari Ustadz Syam. Ustadz Syam yang juga sering nongol di TV ini juga nampaknya meskipun tidak menyebut nama, dia membahas soal peminta-minta. Nah, bagaimana Ustadz Syam menyikapi masalah ini? Yuk simak sendiri videonya. Anda hidup ini bisa memilih, maka tidak ada satupun orang yang memilih untuk menjadi orang yang tangannya di bawah alias meminta. Maka kita akan memilih menjadi orang yang berada tangannya di atas, yakni yang memberi. Tapi kan gak semua orang ditakdirkan Allah menjadi orang mampu. Ada yang ditakdirkan Allah menjadi seorang target sedekah atau target zakat. Cuman memang dalam agama kita ada yang namanya iffah, ta'affuf, yakni menjaga diri supaya tidak terlihat membutuhkan manusia. Maka meminta-minta itu adalah akhlak yang tidak baik. Tapi menjatuhkan derajat orang lain juga akhlak yang buruk. Maka dari itu kalau ada peminta-mintanya kita kasih aja niat sedekah. Urusan dia nipu atau apapun itu urusan dia kepada Tuhan.